Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Terus Tembus. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan ajaran agama Islam. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian semua tentang bagaimana cara atau amalan membuat air syifa. Air syifa adalah air biasa, air putih yang didoakan dengan doa-doa khusus, dengan tata cara yang khusus agar menjadi suatu sifat, suatu obat bagi siapapun yang menderita sakit, yang insya Allah dengan demikian akan menjadi wasilah atau lantaran sebagai sembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, saya jelaskan apa saja yang akan kita lakukan dan apa saja yang kita butuhkan. Usahakan badan kita suci, berwudu. Apabila kalian mendapati hadas besar, kita mandi besar dulu. Apabila kita masih belum berwudu, wudu dulu. Selanjutnya pakaian kita harus juga suci, bersih, terhindar dari najis. Lakukan sholat taubat 2 rakaat dengan niat usolli sunatan taubati rakaataini mustaqbil qiblati dan lillahi ta'ala. Kalau nggak bisa, cukup saya niat sholat taubat 2 rakaat lillahi ta'ala, seperti itu. Setelah itu beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu syahadat sebanyak 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali. Setelah itu kita bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh dengan salawat apapun yang kalian ketahui. Setelah semua itu dilakukan, kalian boleh memakai minyak, memakai minyak pewangian. Usahakan tidak ada alkoholnya, karena apa tujuannya? Pemakaian minyak itu disukai oleh Allah sendiri dan mengundang para malaikat. Kenapa sih kadang orang itu memakai minyak untuk mengundang ini itu? Sebenarnya minyak itu sama saja seperti dupa, dukur, kemenyan. Kenapa minyak suka dipakai banyak orang untuk mengundang ini, untuk melakukan hajat ini? Karena minyak merupakan sarana yang sama dengan seperti dupa, kemenyan, buhur, sama-sama sebagai pengharum dan memang mempunyai energi untuk menarik atau mengundang suatu energi yang lain, suatu misal malaikat atau jin. Ini seperti misal bisa dicontohkan seperti hidangan, seperti makanan. Kita mengundang seseorang untuk makan. Kalau yang kita undang ustadz, yang datang ustadz. Kalau yang kita undang begundal, preman, yang datang juga preman. Jadi itu dilakukan sesuai dengan
niat pelakunya. Kita niat mengundang malaikat, yang datang malaikat. Kita mengundang jin, yang datang juga jin, meskipun minyaknya sama. Baik, setelah kalian memakai wewangian, kalian siapkan air minum di dalam gelas boleh, di dalam botol boleh. Kalian sediakan secukupnya. Setelah itu kita lakukan doa-doanya. Bagi kalian yang melihat video ini, boleh langsung mencobanya ya, agar kalian tidak keliru nantinya mengingat-ingat. Boleh dengan mengikuti video ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, baca Al-Fatihah 1 kali dengan niat, ya Allah, saya niat dengan ridhomu, dengan anugerahmu, jadikanlah air yang saya pegang ini menjadi obat, menjadi syifa bagi, jika dikhususkan bagi seseorang, sebut namanya bin bapaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan kepada airnya. Tiupkan 1 kali. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Nanti ada suatu ayat yang akan diulang 3 kali. Jadi dengarkan baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan kepada airnya lagi 1 kali. Setelah itu membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan lagi kepada airnya. Setelah itu surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan lagi kepada ayatnya. Setelah itu membaca surat ayat kursi. Perlu diingat tadi yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca masing-masing 3 kali. Setelah itu membaca surat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna 'aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan lagi. Dengan demikian, Pak, insya Allah air yang kita pegang saat ini akan menjadi suatu syifa, suatu obat bagi suatu penyakit bagi seseorang. Dan juga boleh dan baik untuk diri kita sendiri. Kenapa sih kebanyakan orang itu memakai wasilah air putih? Karena air itu penyerap energi yang sangat baik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan alamiah seperti batu, tanah, kayu, dan air itu penyerap energi yang baik, dan terutama yang paling baik itu air. Ketika banyak orang berdoa dalam suatu tempat, dalam suatu majelis, doa itu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan sholawat, itu akan membentuk suatu energi positif yang akan
bisa menjadi obat, menjadi syifa bagi banyak penyakit. Energi itu akan berkumpul dan mencari sumber kehidupan. Di manakah sumber kehidupan itu? Misal contoh air merupakan sumber kehidupan yang sangat baik menyerap energi. Jadi energi itu akan masuk ke dalam air itu dan menetap di situ dan menjadi energi yang positif pula bagi orang yang meminumnya. Jadi demikianlah yang bisa saya jabarkan. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe dan like dan bunyikan juga loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan dari video-video berikutnya yang saya upload dan insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.